Kita lanjutkan klasifikasi vegetasi di bagian 3, dan ini bagian terakhir dari topik hari ini, topik klasifikasi vegetasi. Nah, ahli yang lain, Kim Min 1987, membagi pengelompokan vegetasi hutan dengan cara pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Nah, pendekatan langsung di sini adalah pendekatan yang langsung terkait dengan vegetasi itu sendiri, yaitu misalnya strukturnya, bentuk hidupnya atau life form, dominansi jenis, komposisi floristiknya, komposisi penyusun dari komunitas itu, dan produktivitas tumbuhannya. Sedangkan faktor tidak langsung di sini adalah faktor iklim, faktor fisiografi, ya. Jadi faktor-faktor lingkungan itu dikelompokkan sebagai faktor tidak langsung. Nah, kalau Whittaker 1973, dia membagi kriteria itu kepada ya tergantung, misalnya aksesibilitas, signifikansi, efektivitas. Nah, berdasarkan aksesibilitas misalnya kriteria mudah dilihat dan diukur di lapangan. Signifikan berarti kemampuan atau kriteria untuk membedakan satu komunitas dengan komunitas yang lain. Tingkat korelasi antar kriteria dengan ciri khas komunitas dan lingkungannya. Kemudian dari sisi efektivitas adalah kesesuaian untuk menggambarkan perbedaan lingkungan pada tingkat yang diperkirakan secara detail. Ini pilihan-pilihan yang digunakan oleh Whittaker untuk mengklasifikasi. Nah, Kim Min itu berdasarkan kepada komponen tumbuhannya dan komponen non-tumbuhan, atau komponen langsung dan tidak langsung. Nah, klasifikasi struktur dan life form yang dibuat oleh Kim Min, ya. Yang pertama adalah klasifikasi fisiognomis. Ini dirintis oleh Humboldt, Griesbach pada abad 19. Nah, pengelompokan berdasarkan ini adalah menggunakan karakteristik kelas vegetasi. Kelas vegetasi ini bentuk pertumbuhan yang dominan dan tipe lingkungan. Ya, kemudian menggunakan kelas vegetasi itu sendiri, ya, formasinya, apa saja penyusunnya yang menonjol. Kemudian ahli yang lain lagi, Warming 1909, menyatakan bahwa asosiasi adalah suatu komunitas yang mempunyai komposisi floristik dalam formasi. Nah, ini yang disampaikan oleh Warming. Kita lihat klasifikasi berdasarkan tipe dominan. Apa yang menjadi parameternya tipe dominan? Yang pertama adalah jenis dominannya itu ditetapkan berdasarkan biomasa, ya, produktivitas yang dihasilkannya, berdasarkan kepada kerapatan tumbuh antar individu, berdasarkan kepada tinggi tumbuhan penyusun yang ada di wilayah tersebut, berdasarkan kepada luas tutupan tajuk, ya, sehingga pengelompokannya misalnya ada pengelompokan hutan pinus, hutan jati, hutan ramin, hutan meranti. Nah, lihat lagi, ini adalah berdasarkan jenis yang dominan. Kalau dari hasil penghitungan ini, penghitungan biomasa, kerapatan, tinggi, tutupan tajuk, ada kelompok-kelompok yang menunjukkan penguasaannya lebih banyak, maka diberi nama berdasarkan nilai dominansi ini. Kalau diberi nama hutan pinus, berarti parameter ini, biomasa, kerapatan, tinggi, tutupan tajuk lebih tinggi di komunitas itu. Kalau dikasih nama hutan jati, berarti nilai-nilai parameter ini dikuasai oleh jati yang dominan. Demikian juga ramin dan meranti. Jadi pada saat kita ingin menentukan formasi apa, kalau berdasarkan kepada
tipe dominan, kita bisa menggunakan parameter ini. Kemudian kita tentukan hutan itu termasuk ke dalam formasi apa atau tipe apa. Nah, sistem klasifikasi nasional berdasarkan tipe penutupan hutan ini digunakan oleh masyarakat perhutanan Amerika atau Society of American Forester 1980. Nah, kemudian klasifikasi lainnya berdasarkan komposisi floristik. Ya, floristik. Apa yang dilihat kalau berdasarkan komposisi floristik? Berdasarkan vegetasi penutup tanah atau ground vegetation. Ya. Kelas tipe tapak. Kelas pada lokasi sampling itu berdasarkan kelembaban dan status kesuburan tanah. Berdasarkan tipe tanah, berdasarkan tipe hutan. Nah, ini parameter-parameter yang digunakan untuk vegetasi penutupan tanah atau ground vegetation. Kemudian untuk parameter komposisi lapisan tajuk. Ya, komposisi lapisan tajuk. Jadi tumbuhan itu secara vertikal, ya, secara vertikal dari bawah ke atas itu ada tumbuhan bawah, ada tumbuhan semak atau pancang, tiang, pohon. Nah, itu memiliki kanopi yang berbeda-beda tingkatannya. Nah, komposisi lapisan kanopi inilah yang menjadi ukuran apakah dia overstory atau understory. Overstory itu tumbuhan yang dominan, tumbuhan yang tinggi pada umumnya. Ya, tumbuhan tapi di atas overstory itu ada tumbuhan emergen lagi. Kemudian pengelompokan itu didasarkan kepada komposisi dari ciri komunitas tumbuhannya. Komposisi dari ciri komunitas tumbuhan ini bisa digunakan pendekatan brown blanket, ya, brown blanket dan pendekatan Dobben-Meyer berdasarkan habitat. Nah, kita coba lihat klasifikasi ekosistem hutan di Indonesia. Ini dikelompokkan oleh Van Steenis 1957 di dalam Surinagara, ya, dan Indrawan 1984. Tipe-tipe vegetasi dijumpai di Indonesia adalah dan wilayah sekitar Indonesia. Ini berdasarkan kepada perbedaan iklim basah, perbedaan musim, perbedaan edafis atau kondisi tanah, dan perbedaan altitude atau berdasarkan ketinggian. Maka formasi-formasi hutan di Indonesia itu dikelompokkan menjadi yang pertama iklim basah, kadang-kadang atau selalu tergenang. Ya, daerah yang kadang-kadang atau selalu tergenang berarti ada yang dipengaruhi oleh pasang surut, ada yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut. Itu yang kondisi ini ada vegetasi yang hidup di air asin, dipengaruhi pasang surut. Ya. Kemudian air tawar, hujan, sungai, kemudian sifatnya diam, ya, tidak bergerak. Kemudian eutrofik, oligotrofik, air tawar tepi sungai. Nah, formasi-formasi yang dipengaruhi oleh kondisi seperti ini adalah formasi mangrove, formasi hutan rawa, formasi hutan gambut, dan formasi rheophyte. Jadi untuk yang kategori ini adalah formasi hutan mangrove yang atas, yang bawah ini yang daerah air tawar untuk eutrofik itu hutan rawa, yang oligotrofik itu hutan gambut, air tawar tepi sungai deras ini vegetasi rheophyte. Nah, ini kondisi area hutan gambut yang sudah terbuka. Ini terbuka ini karena antropogenik, ya. Nah, ini kalau kita lihat ini pernah digunakan sebagai jalan logging. Jadi dibuka untuk transportasi kayu, mengeluarkan kayu dari dalam hutan ke sungai. Sehingga terbentuklah gap seperti ini yang kemudian akan menghadirkan vegetasi baru, ya, vegetasi paku-pakuan, vegetasi penutup tanah dari jenis paku-pakuan. Nah, ini tadi barang yang dikeluarkan dari hutan tersebut, ya,
menggunakan jalur transportasi sungai karena murah, ya. Kemudian dialirkan ke hilir. Nah, kemudian kalau tadi kondisinya basah, sekarang kondisinya kering. Pengelompokan berdasarkan tanah kering. Ada juga tanah kering itu di dekat pantai, ya, di pantai. Nah, di daerah yang tidak digenangi namanya vegetasi pantai, misalnya pandan, ketapang, ya. Kemudian nyamplung, kalau filum inofilum. Pedalaman hingga batas pohon atau timberline yang tanahnya portsolik, kuarsa. Kemudian di daerah dataran rendah ini dikenal dengan vegetasi tanah kuarsa. Kemudian di daerah yang didominasi oleh tanah kapur, dataran rendah, disebut dengan vegetasi tanah kapur. Kemudian untuk jenis tanah lain tergantung kepada ketinggian tempat. Jadi kalau bukan portsolik, kuarsa, dan kapur ini pengelompokannya tergantung kepada elevasinya, ketinggiannya dari permukaan laut. 2 sampai 1000 meter di atas permukaan laut disebut dengan hutan hujan tropik. Ya, tadi saya sebut ada 1000, ada 1500. Ini tergantung ahlinya, tergantung siapa yang mengelompokkannya. Elevasi 1000 sampai 2400 disebut dengan elevasi hutan pegunungan. Elevasi 2400 sampai 4150 disebut dengan hutan hujan subalpin. Berarti kalau di Aceh ini nggak ada, karena ketinggian hutan pegunungan di Aceh itu tidak ada yang mencapai 4000. Berarti ini kemungkinan adanya di Puncak Jaya, ya. Nah, dicek dulu berapa ketinggian Puncak Jaya. Kalau Loser itu sekitar 3300. Iklim musim, ya. Jadi iklim musim, pengelompokan berikutnya adalah berdasarkan iklim bermusim. Untuk daerah yang ketinggiannya di bawah 1000 meter, ini disebut dengan hutan musim dataran rendah atau monsun. Yang jadi acuan dataran rendah ini adalah 1000 meter. Ya, di bawah 1000 meter. Di atas 1000 meter, ya sama seperti ini, ya, sampai 2400. Ini disebut dengan hutan musim pegunungan. Nah, kalau kita bicara musim berarti ada masa gugur daun. Ya. Ada masa pergantian daun yang menyolok. Jadi di hutan-hutan tertentu kita lihat ada beberapa jenis Dipterocarpaceae misalnya, itu ada masa menggugurkan daunnya. Nah, ini contoh hutan pantai, ya. Hutan yang didominasi oleh pandan, dia tidak tergenang. Nah, sedangkan ini adalah hutan yang didominasi oleh tumbuhan pohon besar, kemudian ditumbuhi oleh lumut. Ini menunjukkan bahwa kelembaban di sini tinggi. Sehingga kalau dalam pengelompokan lain ini disebut dengan moist forest, moist, ya, lembab. Tetapi dalam pengelompokan di Indonesia ini disebut dengan hutan subalpin. Nah, tanda-tanda hutan subalpin itu pohon ditumbuhi oleh lumut. Ini menunjukkan kadar airnya tinggi. Nah, secara ringkas dibuat di dalam tabel seperti ini, ya. Pengelompokan berdasarkan iklim, berdasarkan keadaan tanah, berdasarkan ketinggian, dan tipe ekosistem, nama ekosistemnya. Iklimnya basah, tipe A, tipe B, ya. Bermusim tipe C, tipe D, berarti ini berhubungan dengan kadar curah hujan. Kering itu tipe E dan tipe F. Lihat saja nanti pengelompokan iklim berdasarkan Smith-Ferguson. Kemudian berdasarkan kondisi tanah. Tanah kadang-kadang selalu tergenang. Ini kondisi habitatnya. Air asin dipengaruhi pasang surut, air tawar yang berasal dari hujan dan sungai dan sifatnya diam. Ada yang oligotropik. Ini adalah yang kita bicarakan tadi seluruhnya, pengelompokan hutan di Indonesia, yang kemudian
diringkas dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kita lihat misalnya untuk tanah kering itu ada yang di pantai, ada yang di pedalaman. Di daerah yang ketinggian lebih kecil dari 1000 namanya hutan musim bawah, yang lebih dari 1000 disebut dengan hutan musim atas. Ya, hutan musim tengah atas. Di daerah kering ada daerah yang habitatnya tanah kadang-kadang selalu tergenang. Ini ada yang di air asin, ada di air tawar, ada di air tawar yang sifatnya berasal dari sungai dan danau, tapi ini dari hujan dan sungai yang sifatnya diam. Formasinya adalah hutan mangrove, hutan rawa, hutan akuatik. Di daerah tanah kering, yaitu di pantai dan pedalaman, ada hutan pantai, ada hutan sabana atau hutan savana. Nah, itu ringkas dari apa yang kita bicarakan sebelumnya. Demikian untuk pengelompokan hutan. Tentu semakin banyak informasi yang kita baca, akan semakin banyak pengetahuan kita, meskipun semakin banyak pengetahuan itu kadang-kadang juga membuat kita menjadi bingung. Tapi tidak perlu bingung, secara umum kita melihat itu berdasarkan semua aspek bisa, ya, semua aspek bisa ya, untuk mengelompokkan itu. Dan kita tidak hanya menggunakan cara pengelompokan yang ada di Indonesia, tetapi perlu juga melihat pengelompokan dari ahli lainnya yang berasal dari seluruh dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami, dan apabila ada pertanyaan kita dapat melakukan dalam grup chatting atau grup perkuliahan yang sudah dibuat. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, bisa dimengerti, dan bisa disampaikan ke orang lain, sehingga tetap menjadi amal ibadah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.